Perkenalkan, nama saya Ronaldo Siboro dari kelas 12 IPS 3 yang akan menjelaskan tentang buku besar, yaitu pelajaran ekonomi dari Pak Tumanggor. Yang pertama itu pengertian buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan rekening atau akun. Rekening-rekening tersebut digunakan untuk mencatat secara terpisah aktif, utang dan modal pemilik. Terus rekening itu merupakan kumpulan informasi dalam suatu sistem akuntansi. Ada juga akun-akun buku besar. Yang pertama itu akun real. Akun real adalah akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam neraca. Yang termasuk dalam akun neraca atau akun real adalah kelompok akun aset, kewajiban, dan neraca. Yang kedua itu akun nominal. Akun nominal adalah akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan laba rugi. Akun yang termasuk adalah akun pendapat dan akun beban. Terus ada juga yang kedua itu macam-macam buku besar. Yang pertama itu buku besar umum. Buku besar umum yaitu semua perkiraan yang ada dalam suatu periode tertentu seperti kas, piutang usaha, persediaan utang usaha, dan modal. Perkiraan-perkiraan ini saling berdiri sendiri dan berfungsi mengintersarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Yang kedua itu buku besar pembantu. Buku besar pembantu sering disebut juga buku tambahan, yaitu sekelompok rekening yang khusus mencatat perincian piutang usaha dan utang usaha yang berfungsi memberi informasi yang lebih mendetail. Buku besar pembuatan dibagi menjadi dua jenis, yaitu buku besar pembantuan piutang usaha. Yang kedua itu buku besar pembantuan utang. Yang ketiga, buku besar debitur. Buku besar debitur adalah salah satu buku besar pembentukan untuk buku besar umum. Ini mengumpulkan informasi sebagai hasil dari postingan bulan dari jurnal penjualan. Tujuan buku besar debitur adalah untuk memberikan informasi tentang pelanggan yang berutang uang kepada bisnis sebagai hasil dari penjualan kredit. Dan tentu saja berapa banyak mereka beruntung pelanggan yang berhutang untuk uang kepada bisnis disebut debitor. Yang keempat itu buku besar kreditor. Buku besar hutang dagang juga disebut buku besar kreditor, yaitu buku besar pembantu yang mencantumkan semua vendor dan pemasuk tempat perusahaan berhutang beserta saldo dan perincian akun mereka. Tujuan dari buku besar kreditor adalah untuk memberikan pengetahuan tentang pemasok bisnis mana yang berhutang uang dan berapa banyak. Terus yang berikutnya itu ada juga bentuk-bentuk buku besar. Yang pertama itu bentuk T. Buku berbentuk T ini biasanya digunakan untuk keperluan suatu analisis transaksi dan keperluan menjelaskan mekanisme penggunaan akun dalam pembelajaran akuntansi. Yang kedua itu bentuk skontro. Bentuk skontro ini berbentuk sebelah menyebelah dan isinya lebih lengkap. Terus yang ketiga itu bentuk stafel, yaitu yang pertama berkolom saldo tunggal, berisi penjelasan transaksi yang banyak. Terus yang kedua itu berkolom rangkap, berbentuk buku stafel yang mirip dengan bentuk buku stafel berkolom saldo turun lengkap. Dalam buku besar itu ada juga pembagian buku besar pembantu. Yang pertama itu buku besar pembantu piutang usaha, yaitu buku besar piutang yang khusus merinci langganan kredit kepada siapa perusahaan melakukan transaksi penjualan secara kredit, di mana lokasi alamat dan berapa jumlahnya. Terus yang kedua itu buku besar pembantu utang, yaitu buku utang yang khusus mencatat tiap-tiap pemasuk secara terperinci siapa saja pemasuk pemberikan pinjaman kredit dan berapa jumlah utangnya. Terus yang terakhir itu ada juga manfaat buku besar. Manfaat buku besar ini terbagi menjadi 5, yaitu mencatat semua transaksi pada akuntansi dengan akurat. Yang kedua itu melakukan posting pada transaksi sesuai dengan akunnya. Yang ketiga itu menjaga suatu keseimbangan pada perkiraan yang ada. Terus yang keempat, akomodasi entry pada jurnal penyesuaian yang diperlukan. Yang kelima itu membantu mempersiapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercayai dan disajikan tepat waktu.